Mbak 200 orangnya langsung cabut pergi mas. Itu mas Iya. curiga belum itu? Belum itu. Oh, Mas, waktu biasa itu aja gitu. iya kan soalnya masih ada pembeli sih mas. Oh iya benar. Saya belum langsung ngecek. Bilang saya tak cek kok nggak bisa tuh. Wah ini dalamannya cuma besi mas. Waduh. Dalamannya cuma besi? Iya zamannya cuma besi ya. Mas, bikin satu mas. Oke. Tunggu sampai sini mas. Makan sini aja mas. Makan sini. Tempatnya bikin sendiri nih mas. Oh berarti ini bikin sendiri? Iya. Nggak beli di pasar enggak ya? Enggak. Dari mulai janurnya kita bikin sendiri. Kalau untuk merebusnya berapa jam mas ini mas? Kalau merebusnya 6 jam. Oh 6 jam gitu ya? Iya. Ini sayurnya ada apa aja mas? Sayurnya ini ada sayur labu, terus campurannya tahu, telur. Ada telurnya mas, saya pisahin sengaja saya pisahin. Ini harus sengaja dipisahin. Iya biar nggak hancur. Oh berarti kalau dicampur hancur gitu. Nah iya. Tinggal dikit ini mas ya. Alhamdulillah mas. Tahunya ada ya, tahu ya? Ada masih. Kuahnya udah mau habis ini. Alhamdulillah. Itu berapa biji mas ketupatnya mas hari ini mas? Kalau hitungan biji mah repot ya, perhitungan porsi paling enggak porsi. kurang lebihnya 50 porsian lah mas. Kurang lebihan 50 porsi gitu. Iya. Kalau dihitung liter ya 3 liter. Oh 3 liter. Ah. Untuk harga sendiri berapa nih kalau pakai telur kayak gini? Kalau pakai telur 10, kalau nggak pakai telur ya 8. Oh 8 kalau pakai telur. Iya. Agak pedes mas. Agak pedes. Iya. Siap. Terus saya pisahin biar enak ngaduknya. Kalau di musim pandemi kayak gini ya air-air ini alhamdulillah mas, dagangan saya nggak terlalu pengaruh. Cuman kalau di waktu baru muncul corona, saya tuh berasa banget nurun lah gitu omsetnya gitu. Anjlok waktu pertama-tama itu hampir ada berapa ya, 1,5 bulan kayaknya kalau salah. Ya itu benar-benar apa ya anjlok gitu. Untuk harapan kedepannya ya saya pengen punya anak buah lah mas, biar agak ringan ya, ada yang bantuin. Awalnya itu di lapang sebelah itu saya ini karena geser apa ya dulu bahkan bulan puasa ya libur sebulan kan, itu ada yang mau minjem kakak saya dan ada yang mau minjem. Ketika saya kesini habis lebaran seminggu kalau nggak salah itu, loh kok gerobak ini masih ada. Ya udah kata yang punya ini kan, yang punya lapak, udah lo pindah sini aja nggak apa-apa. Gitu ya, sama yang punya Iya, lapak itu ntar ya. kalau soal air ambil sendirilah bebas. Dulu saya waktu di kampung itu ini apa mas, ngejahit itu ada 3 tahun kalau salah. Oh 3 tahun. Ada 3 tahun. Terus saya itu apa punya inisiatif lah, ngikut bapak saya jualan. Akhirnya ya jualan ngikut bapak saya ada 10 bulan kalau nggak salah itu mas. Berarti 10 bulan ikut 10 apa bulan. gitu ya? Iya. Sambil diajarin gitu ya? Bantu ngajarin masak gitu kan. Iya. Ya habis itu pengen gitu punya usaha sendiri itu, punya sendiri. Akhirnya saya bikin gerobak. Oh bikin gerobak. Iya, Dulu berapa mas bikin gerobak kayak gini mas? gerobak kayak gini saya kalau bersih kita tinggal pakai 5 jutaan ada. Kalau alat masak udah beda lagi. Beda lagi. Berarti kalau bersih tinggal pakai gitu sama bekas-bekasnya jadi 8 juta lah. Nama saya Ari. Saya dari ini Pekalongan. Kota Batik lah terkenalnya mas. Oh, umur sendiri berapa mas umurnya mas? Umurnya 22. Oh umur 22 Iya, tahun. 22 Mas, tahun. Ya masih kita udah punya usaha sendiri mas ya? Ya alhamdulillah saya udah nggak nyangka kan. Saya udah ada 3 tahun ada mas. Oh berarti 3 tahun Iya, aja. 3 tahun ada. Itu udah terhitung sama pas ikut bapak diajarin apa belum? Belum, kalau ajarin 10 bulan ya. Iya. 10 bulan berarti 3 tahun 10 bulan lah. Kalau lokasi belakang Pasar Tambun, jalannya Setia Dharma 1. Patokannya inilah Tugu. Kalau dari pasar patokan Tugu itu ada Alfamart. Misalnya dikit sebelah kiri itu ada. Oh sebelah kiri berarti Ini ya, sebelah kiri. tempat saya itu. Sembako kan kadang naik, kadang turun kan mas ya.
kita apa ya, ngikut-ngikut umum aja lah kalau soal Kalau itu. harganya nanti dinaikin apa enggak mas? Apa porsinya kurangin apa gimana itu? Itu masih utuh kalau soal porsi, soalnya nggak enak sih mas, kadang kalau takutnya ada yang komplain gitu kan, oh sedikit itu kan. Kalau untuk menarik pelanggan itunya biasanya jaga kebersihan, nomor duanya kan ramah kepada apa ya, pembeli gitu. Kalau ada orang-orang baru kan, mau orangnya kayak apa, kita harus rajin ramah, terus tetap senyum lah intinya. Walaupun kondisi kita di rumah kayak apa ke, yang penting kita melayaninya dengan apa, senyum gitu. Walaupun di rumah ibaratnya banyak masalah, Lah bawa gitu, ke dagangan tempat gitu ya. dagangan ya. Dulu saya itu nggak nyangka mas, kalau mau usaha kayak gini. Mau dulu ngikut saya, bapak saya itu cuma sekedar pengen ngikut gitu aja, berangkat Itu gitu. enggak Ya. awalnya enggak punya keinginan gitu ya. Awal belum ada keinginan mau ngikut 10 bulan kan, habis itu wah kepikiran gitu, pengen jualan sendiri ya. Kayaknya insya Allah enak ini kalau jualan mah, seharinya dapet kan, perharinya maksudnya megang uang gitu, sehari-harinya. namanya pedagang ya, Lah, Mas, iya. enaknya di situ. Enaknya Tiap di hari situ. pegang duit. Kalau totalnya itu 8 jutaan itu. 8 Itu jutaan dari itu. sembako komplit lah, apa bebekas gerobak bangsanya. Itu belum sewa tempat. Oh, beli sewa Iya. tempat. Kalau tempat kan masing-masing ya mas. Kita dapetinnya per bulan alhamdulillah di sini 3,5, 350. Oh, berarti bulanan bukan tahunan di sini Mas ya. Iya, 3 bulanan. Kelebihannya alhamdulillah ada. Kita harus rajin-rajin nyelipin lah kalau maupun kita jualan, maksudnya yang penting ininya buat belanja gitu kan, udah ada kita nyelipin sedikit-sedikit kayak ada, apalagi kalau habis semua itu alhamdulillah gitu. Oh, berarti manajemen itu penting Mas ya buat ngatur keuangan gitu Mas ya. Ya, iya, penting kalau keuangan mah. Intinya kita rajin-rajin memanage keuangan lah gitu. Harga satu porsi saya buka umum 10.000 pakai telur. Oh, 10.000 Kalau pakai telur. iya, kalau nggak pakai telur ya 8. Itu ada tahunya sih, tahu kan. Modal belanja seharinya kalau sembakonya habis semua 300-an itu ada mas. Mas, kalau omset jualan sehari misalnya di semua itu sampai tembus berapa Mas? Tembus 450-an lah itu. Berarti kalau habis semua 450 Iya, ada. kalau habis semua telur dan cepat kan nyampe lah 450. Mas punya usaha sampingan nggak Mas selain ketupat sayur ini Mas? Saya nggak ada sih, cuman mokok di ini aja, ketupat sayur ya. Kalau itu mah usaha satu, kita kan kalau kitanya bersyukur, kitanya apa ya, rajin menjaga gitu. Insya Allah ya, saya berharap sih mudah-mudahan makin meledak gitu. Dari dulu sampai sekarang itu, dulu ada awal-awal jualan itu mas, saya pengalaman itu, saya itu nggak tahu ya apa intinya lah, orang kita emang niat baik kesini kan, datang-datang emang cari rezeki ya, buat untuk kedepannya. Orang masih muda kan mas ya, Iya, namanya benar, masih harapannya muda, masih panjang. karena masih panjang. Nah, terus itu dulu ada itu jualan kok apa ya, emang kemarin lagi rame kok, itu berasa ngedrop dengan saya juga, kayak berasa nggak enak gitu, kayak nggak Berarti ada nggak sesuatu enak. yang Ada ganjal sesuatu gitu ya? yang kayak ada sesuatu yang ganjal. Omset paling banyak 150-an. Wah, 550 ya, hampir 600 ya. Hampir 600. Ya pengalaman saya sewaktu perintis jualan ya, awalnya sih itu ya mas, yang namanya baru-baru jualan kita dulu, aduh saya nggak kerasa mas. Kalau itu dulu saya sehari itu cuma dapat kadang 35.000 gitu, 35.000. Saya pulang-pulang berasa kayak lemes banget gitu. Berarti Tapi drop kan gitu ya? ada sebagian orang yang support system, orang-orang terdekat lah ada ya namanya, ya ada yang support system untuk nyemangatin. Intinya ya kita harus selalu semangat sehari-harinya. Kita kan tahu awal dari sebuah kesuksesan itu pasti ada proses, dan proses itu kita harus mempunyai semangat, kita rajin doa, bersyukur ya, yang memang harus ada gitu untuk mencapai titik keberhasilan. Untuk mencapai titik keberhasilan
kita melalui dari stabil dulu lah. Nah, untuk mencapai titik hasil ya alhamdulillah Mas, kita udah bisa ngebantu orang tua gitu, udah sedikit ngangkat derajat orang tua lah. Saya masih muda, saya pengen bahagiain orang tua dulu. Oh iya benar Mas. Iya, orang tua kan nomor satu ya Mas, orang yang orang yang melahirkan kita gitu. Sebelum kita untuk mencapai titik pernikahan, kita ngebahagiain orang tua dulu biar ngerasa puas. Saya sendiri belum, sampai sekarang saya sendiri belum merasa puas Mas ngebahagiain orang tua gitu. Kalau urusan nikah ya antar-antaran lah. Untuk stabil jualan itu saya biasanya ngelakuin ya, kita harus sering-sering berdoa, sholat 5 waktu ya, kalau bisa jangan ditinggalin. Kita harus minta agar lancar lah. Mas sudah mempunyai apa belum Mas? Belum, kedepannya pengen menjahit cabang agar omsetnya biar naik lah. Ya biar kenaikan Nah, gitu ya. dan di sini kalau untuk dari rumah saya berangkat habis subuh sampai sini udah siap ngelayanin gitu lah, siap ngelayanin sampai setengah 6. Untuk mentok-mentoknya ini Mas, mentok-mentoknya jam 10. Saya kadang nggak habis ya kita pulang lah. Intinya modal udah kecabut gitu kan, soal rezeki kan kita besok lagi ya bisa. Alhamdulillah ada aja yang waktu kita jatuh, kita kan yang namanya merintis nggak langsung meledak naik ke titik stabil, nggak langsung. Kita alhamdulillah sama orang-orang yang terdekat yang udah support sistem, yang ngasih, terutama orang tua lah Mas. Orang tua iya, alhamdulillah orang tua yang selalu ada, selalu ngedoain untuk anaknya. Yang namanya orang tua kan anaknya pasti pengen ya yang namanya sukses gitu. Suka dukanya kalau kita pas lagi rame ya itu padat gitu, orang pada dateng kan, wah yo semangat gitu, makin enak juga layaninya makin gesit gitu kan. Kalau kita lagi susahnya, maksudnya kalau pas lagi sepi dulu saya pernah Mas ada pengalaman ya begitu miris banget lah. Kalau waktu saya jualan itu ya baru saya dapat 35.000, saya dapat 50.000 kan. Saya pernah itu Mas, saya hampir putus asa. Itu asa gitu ya. Iya, Pas dapat gitu ya. saya pulang itu udah lemah gitu kan. Saya bilang itu sama bapak saya kan, bapak saya di rumah kan, di kontrakan. Saya bilang, aduh Pak, maaf, saya di sini cuma ngerepotin bapak, saya belum bisa ngebahagiain bapak, omset saya masih segini, belum bisa ngebahagiain, cuma masih bisa ngerepotin doang. Pertama jualan saya itu Masih ingat gak? Ada kali 60 ribuan Mas, 60 ribu. Iya kalau nggak salah itu 60 ribu. Motivasi saya itu dulu kesehariannya enak ya Mas, maksudnya kalau orang pedagang itu seharinya dapat nyimpen uang gitu kan. Kalau kita dulu kan saya ngejahit, kalau ngejahit kan untuk mingguan lah gajiannya ya Mas. Selisihnya ya enaknya itu di situ. Kalau jualan sehari-hari kan dapat uang kan, itu kita bisa nyimpan itu per harinya. Motivasi gitu ya. Iya, kalau apalagi bapak juga jualan gitu ya. Iya. Bisa langsung belajar melalui orang tua gitu ya. Iya. Mas selama jualan pernah tertipu nggak Mas? Ya ada Mas. Dulu itu soal HP itu. Oh, soal saya HP gimana diiming-imingin HP yang tipenya agak tinggi kan. Iya. Tipenya agak tinggi, saya tertarik. Orang kesini, Mas ini Mas mau jual handphone kan. Iya. Oh ya, berapa itu jadinya? Oh, kalau nggak salah dulu nawarnya 1 juta itu Mas, 1 juta. Terus saya kan bilang, udah kalau saya tukar tambah aja gimana sama HP ini kan. Oh ya, nggak apa-apa deh. Tarik, saya layanin. Terus saya nambah 200 kan. Bicara saya nambah 200. Habis itu HP yang tipe yang saya bikin tertarik itu ditukar Mas sama HP yang istilahnya cuma replikaan lah. Oh, replika gitu. Replika gitu, cuma replika.
orangnya saya pas waktu ini orangnya mungkin lagi nuker ya. Saya ngecek HP itu soalnya masih ini sih Mas, masih nyala. Iya. Giliran saya ngelayanin mungkin dia nuker HP-nya dengan replika, HP-nya itu persis Mas, dan saya Berarti bikin percaya itu. duplikatnya, iya. Iya. Yang bikin saya percaya itu persis banget. Jadi saya ngelayanin, saya tambah ini Mas, ya, soalnya saya mau buru-buru kan. Saya tambah 200, tambah 200, orangnya langsung cabut pergi Mas. Di situ Mas Iya. udah curiga belum itu? Saya belum itu Oh, Mas waktu biasa itu. aja gitu. Iya, kan soalnya masih ada pembeli sih Mas. Oh iya benar. Saya belum langsung ngecek. Bilang saya tak cek kok nggak bisa tuh. Wah ini dalamannya cuma besi Mas. Waduh, Dalamannya cuma besi? Iya, dalamannya cuma besi ya. Untuk persaingan perdagangan saya mutlak apa ya? Kita tergantung dari apa masakan kita sendiri kan. Intinya kita yakin dengan masakan kita sendiri. Ya insya Allah lah, nggak kalah saing sama yang lain lah. Sip, mantap mantap. Untuk yang belum usaha dan masih mikir-mikir untuk mencapai di titik dunia usaha lah, untuk mencapai di titik dunia usaha kita ya harus mempunyai bakat dalam artian kita faknya di apa gitu kan, harus nyocokin kalau kita usaha ini ya kita harus meyakini hal itu. Terus kan giliran untuk mencapai biasanya kan ada gitu Mas, ada di titik apa ya, kita berproses. Kalau dalam berproses kita harus mencapai titik sabar, ini sebuah proses itu loh. Untuk mencapai titik depannya ya untuk orang-orang yang yang masih dagang itu tapi belum mencapai titik apa ya, belum mencapai titik stabil ya kita harus semangat gitulah, harus saling tukar pikir sama pedagang gitu kan, harus mencapai tukar pikir. Problem seseorang kan beda-beda. Iya benar. Problem seseorang beda-beda dan kita kan harus tukar konflik. Gimana ada juga kan bisa jadi gitu, ada yang memberi masukan ya kita harus terima meskipun kita udah usaha semaksimal mungkin lah. Kalau kita harus belajar menerima dari masukan dari orang lain ya, masih ingat sampai sekarang itu. Untuk mencapai titik saya nggak nyangka gitu, intinya saya nggak nyangka bakalan ya seperti ini kan. Alhamdulillah usaha stabil gitu, yang bikin saya keinget sampai sekarang ini. Iya. Yang masih ingat betul sampai sekarang gitu. Ya masih ingat betul sampai sekarang itu ya itulah istilahnya, ada lulusan yang begitulah, ada penipuan yang modelnya kayak gitu. Oh, ada aja gitu, kata saya Pak. gitu ya, HP Iya. tukar sama si gitu ya. Iya, iya kan. Terima kasih Mas atas waktunya, walaupun Mas lagi jualan, Mas masih dengan waktu buat berbincang dengan saya mengenai usaha berupa sayur Mas yang berbuah saat ini. Semoga usaha Mas ini makin rame setelah saya Amin. masukkan ke channel YouTube saya, dan Amin. tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih sebanyak, sampai udah datang repot-repot ke sini kan, dari lumayan juga jauh. Saya udah ngeliput kemari dan saya mudah-mudahan kami berharap mudah-mudahan jenengan channelnya juga rame. Amin. Begitupun juga dengan baliknya usaha kami. Terima kasih banyak. Oke Mas, terima kasih Mas. Iya. Sama-sama Mas, sampai jumpa lagi.